Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 774, Kue Panas. Seiman Jinlin memelototi Yun Xiao. Ia tahu bahwa Yun Xiao sedang mengejeknya, sehingga tatapannya dipenuhi niat membunuh. Di dalam hatinya, ia sudah menjatuhkan hukuman mati pada pria itu. Dengan suara penuh amarah, ia berkata, "Setelah itu aku terluka parah." Saat itulah Luo Qingyun turun dari langit dan menyelamatkan Nona Qixuan. Sebuah pertunjukan indah tentang pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Wajah Nalan Qixuan langsung menjadi dingin. Ia berkata, "Tuan Muda Cimen, harap berhati-hati dengan ucapanmu. Aku yakin saudara Luo bukan orang seperti itu. Dia pasti baru saja tiba." Baru saja tiba? Cimen Jinlin mendengus dingin. Ia lalu menunjuk Yun Xiao dan berkata dengan nada sinis, "Sekarang aku mencurigai bahwa serangan terhadap saudari Qixuan telah direncanakan oleh Luo Qingyun. Orang ini adalah antek kelompok musuh dan ternyata mengenal Luo Qingyun. Ditambah lagi dengan poin-poin mencurigakan yang telah kusebutkan sebelumnya, orang yang paling diuntungkan pada akhirnya adalah Luo Qingyun. Bukankah itu sudah cukup sebagai bukti?" Nalan Qixuan mengalihkan pandangannya ke arah Yun Xiao. Meskipun dia adalah kenalan lama Luo Qingyun, Yun Xiao memang termasuk orang yang sebelumnya menyerangnya. Dengan nada dingin ia berkata, "Keluarlah dan jelaskan, apakah kamu dan saudara Luo adalah kaki tangan? Mengapa kamu bisa bersama orang-orang yang menyerangku? Organisasi apa sebenarnya kalian ini?" Yun Xiao tersenyum kecut. "Kenapa semuanya menudingku?" katanya. "Organisasi itu tidak ada hubungannya denganku. Aku dipaksa datang oleh mereka. Aku hanya mendengar bahwa mereka disebut organisasi S." Tanpa menyembunyikan apapun, ia menjelaskan bagaimana dirinya ditarik masuk ke organisasi S oleh Wen Lin setelah tiba di Kota Bulan Merah, serta alasan ia terlibat dalam penyerangan terhadap Nalan Qixuan. Semua orang tercengang setelah mendengarnya. Hahaha. Pei Mingyuan tertawa terbahak-bahak sambil menepuk meja. "Aku benar-benar tidak menyangka Nona Qixuan datang ke Kota Bulan Merah untuk urusan turnamen arena. Hahaha." Xu Qing dan Luo Qingyun juga menunjukkan senyuman tipis, meskipun ekspresi mereka terlihat agak aneh. Wajah Nalan Qixuan memerah karena marah. Ia berkata, "Omong kosong. Adik perempuanku Ruo Bing dan aku sudah seperti saudara kandung. Aku datang ke sini hanya untuk menemaninya. Aku tidak menyangka akan disakiti oleh penjahat dan dimanfaatkan oleh orang dengan niat tersembunyi." "Benar," kata Yun Xiao sambil mengangguk. "Aku melihat banyak orang di organisasi S itu sangat mengagumi Nona kedua Jiang, tetapi mereka dimanfaatkan oleh Yan Xinghua dan saudari Snowball. Aku penasaran, apakah Nona Qixuan mengetahui latar belakang saudari Snowball itu?" Wajah Nalan Qixuan kembali mengeras. Ia mendengus dingin. "Bagaimana mungkin aku tidak mengenal orang sepertinya? Begitu kamu menyebutkannya, aku langsung tahu siapa dia." "Siapa dia?" Yun Xiao dan beberapa orang lainnya bertanya hampir bersamaan. Nalan Qixuan tampak sedikit tertekan saat menggelengkan kepala. "Jangan bertanya. Selama kalian masih berada di Kota Bulan Merah, cepat atau lambat kalian akan mengetahuinya. Aku tidak menyangka dia benar-benar mengarahkan perhatiannya padaku. Aku khawatir dia juga telah melakukan sesuatu terhadap adik Ruo Bing. Aku harus segera pergi ke keluarga Jiang untuk memperingatkannya." Meski begitu, kita tetap tidak bisa mengesampingkan kecurigaan terhadap Luo Qingyun, cibir Shimen Jinlin. Lagi pula, dia mengenal seseorang dari organisasi S. Yan Xinghua hampir mati di bawah kipas buluku. Mengapa dia tiba-tiba menyerang dan melukaiku? Luo Qingyun kini hampir yakin bahwa Yun Xiao adalah dalang di balik semua ini. Namun karena harga dirinya, ia tidak mau menjelaskan apapun. Ia hanya menatap Yun Xiao dengan dingin. "Selain saudara Luo, aku juga mengenal saudara Xu Qing," kata Yun Xiao sambil tersenyum. "Kenapa kamu tidak mencurigai saudara Xu Qing juga?" Shimen Jinlin langsung murka. Ia berteriak dengan suara dingin. "Kami para Martial Supreme sedang berbicara. Apa hak seorang Martial Grandmaster sepertimu ikut menyela? Apakah kamu tidak tahu bagaimana kata-kata kematian ditulis?" Nalan Qixuan merasa jengkel. Ia berkata dengan nada tegas, "Cukup. Tuan Muda Shimen, saudara Luo adalah dermawanku. Aku tidak ingin mendengar kata-kata buruk tentang dia. Aku harap kamu bisa menjaga sikapmu." Ia sudah menyadari bahwa Shim Jinlin bukanlah orang yang menyelamatkannya. Ia teringat bagaimana pria itu tanpa malu mengklaim jasa orang lain, lalu melarikan diri dengan ketakutan, dan bahkan berani menuduh dermawannya sendiri. Rasa jijik pun muncul di hatinya. Shimen Jinlin juga menyadari perubahan sikap Nalan Qixuan. Amarahnya langsung meledak. "Bagus, bagus. Kalian semua berada di pihak yang sama. Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Selamat tinggal. Tidak perlu mengantarku." "Aku tidak akan mengantarmu,"
jawab Nalan Jixuan dengan datar. Shimen Jinlin sangat marah, tetapi tidak tahu harus melampiaskannya kemana. Ia hanya bisa menunjuk Yun Xiao dan berkata dingin. Jangan kira aku tidak bisa menyentuhmu hanya karena kamu dilindungi Luo Qingyuan. Jangan sampai aku melihatmu sendirian. Nalan Jixuan sama sekali tidak menyembunyikan rasa jijiknya. Pria seperti ini, yang hanya berani menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, benar-benar membuatnya tidak mengerti bagaimana dia bisa masuk ke jajaran 7 anak bintang wilayah timur. Bahkan Pei Mingyuan pun merasa malu melihatnya. Aku tidak melindunginya, Luo Qingyuan tiba-tiba berkata. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Jika Tuan Muda Shimen ingin menyusahkannya, silakan saja. Jangan beri aku muka. Beberapa orang langsung tertegun. Sudut mulut Su Qing melengkung membentuk senyuman tipis. Dalam hatinya ia berpikir bahwa Luo Qingyuan memang sangat realistis. Meski pernah hidup dan mati bersama di Gunung Meru, kini jarak kekuatan mereka sudah terlalu jauh. Mereka tidak bisa lagi berjalan berdampingan seperti dulu. Hahaha, bagus! Shimen Jinlin menyeringai ke arah Yun Xiao. Kamu sendiri yang mendengarnya. Kali ini aku akan mengambil nyawamu. Berdoalah supaya kamu tidak jatuh ke tanganku. Ia mendengus dingin, mengangkat kepala, lalu berbalik pergi, meninggalkan aura pembunuh yang tajam. Gelar anak bintang 7 wilayah timur benar-benar tidak layak diberikan secara sembarangan, kata Nalan Jixuan sambil mengerutkan kening. Pei Mingyuan terbatuk pelan dan berkata, sampah memang ada di mana-mana. Meski begitu, kekuatan Shimen Jinlin masih lumayan dan masih pantas masuk hitungan. Namun menurutku, saudara Xu justru lebih layak berada di jajaran 7 anak bintang. Xu Qing tersenyum tipis. Saudara Pei terlalu memujiku. Sayangnya, saudara Luo bukan berasal dari wilayah timur. Jika tidak, dia pasti sudah terpilih. Semakin banyak slot yang tersedia, kualitasnya memang cenderung menurun, kata Yun Xiao dengan santai. Itulah dampak dari pendaftaran terbuka. Wilayah utara hanya memiliki 4 tempat untuk 4 keajaiban, dan masing-masing sangat kuat. Wilayah timur memiliki 7 tempat sekaligus, jadi wajar jika kualitasnya tidak merata. Keempat orang lainnya saling berpandangan. Penjelasan itu terdengar masuk akal. Pei Mingyuan mendengus dingin. Masuk akal atau tidak, gelar anak bintang 7 wilayah timur sudah terkenal di wilayah timur. Itu bukan sesuatu yang bisa dikomentari sembarang orang. Saudara Luo sudah mengatakan tidak akan melindungimu. Dan Shimen Jinlin bahkan telah mengucapkan ancaman. Apa kamu berharap atasan organisasi S itu akan datang menyelamatkanmu? Saudara Luo, kata Yun Xiao dengan wajah muram, kamu tidak bisa setegak itu meninggalkanku. Luo Qingyuan hampir ingin merobek wajahnya sendiri. Ia mendengus kesal dan berkata, pergi! Li Yun Xiao, Xu Qing tiba-tiba berkata, kenapa kamu tidak bergabung dengan pavilion pendengar arus pasang surut? Selama aku di sini, aku akan memastikan kamu tidak diganggu oleh gerbang sudut emas wilayah barat. Pei Mingyuan dan Nalan Jixuan sama-sama terkejut. Mereka tidak mengerti mengapa Su Qing mau menanggung beban sebesar itu. Menyinggung salah satu dari 7 anak bintang wilayah timur jelas bukan perkara kecil. Luo Qingyuan tersenyum acuh tak acuh. Apa bagusnya pavilion pendengar arus pasang surut? Yun Xiao adalah penguasa kota Yanwu. Energi roh di kota itu begitu melimpah hingga bisa dihitung dengan jari. Jumlahnya bahkan melebihi 7 kekuatan besar. Mengapa dia harus pergi ke tanah tandusmu dan meninggalkan gunung spiritual? Apa? Dia adalah penguasa kota Yanwu di wilayah selatan. Pei Mingyuan dan Nalan Jixuan sama-sama terkejut. Kota Yanwu kini menjadi pusat perhatian dunia. Jika bukan karena hukum besi wilayah suci, wilayah itu sudah lama terpecah. Bahkan dengan adanya perintah dari wilayah suci, banyak kekuatan tetap diam-diam menyusun rencana. Bagi sebuah sekte, para ahli memang penting. Namun fondasi sejati sebuah sekte adalah pegunungan spiritual dan tanah berharga yang mampu melahirkan banyak ahli. Inilah alasan mengapa wilayah utara menjadi yang terkuat, sementara wilayah selatan selama ini dianggap terpencil dan tidak diperhatikan. Karena itu, meskipun ada wilayah suci yang menjaga keseimbangan, banyak kekuatan tetap diam-diam bergerak dan menyusun berbagai rencana. Ekspresi meremehkan di wajah Pei Mingyuan sedikit mereda. Meski masih memandang rendah, setidaknya ia melirik Yun Xiao dan berkata, jadi kamu berasal dari wilayah selatan. Memiliki kultivasi Martial Grandmaster bintang 5 sudah cukup lumayan. Jika kamu bersedia datang ke Villa Liuli milikku, aku bisa menjamin keselamatanmu. Aku juga bisa memutuskan sendiri untuk menghadiahimu 1 set persenjataan mendalam tingkat 7, ditambah sejumlah besar sumber daya kultivasi dan berbagai pil obat. Bukan tidak mungkin bagimu bertemu langsung dengan Martial Sovereign untuk mendapatkan pencerahan. Bahkan, peluang untuk naik ke Martial Emperor juga bukan sekadar mimpi. Yun Xiao merasa agak canggung. Baginya, bertemu Martial Sovereign untuk mendapatkan pencerahan bukanlah hal yang istimewa. Begitu Pei Mingyuan selesai berbicara, senyum Nalan Jixuan langsung mekar seperti bunga di musim semi. Ia berkata,
Aku tidak menyangka Tuan Muda Li memiliki latar belakang sebesar ini. Sekte Bulan Perak kami juga sangat menantikan kehadiran Tuan Muda. Aku yakin Tuan Muda Li sudah pernah mendengar tentang teknik gadis cantik embrio baru lahir dari sekte kami. Selama Tuan Muda memberikan kontribusi tertentu, terlepas dari tingkat kultivasimu saat ini, para tetua sekte pasti akan menghadiahkan murid perempuan untuk melakukan kultivasi ganda dengan Tuan Muda. Pada saat itu, belum lagi Martial Emperor, bahkan menembus ranah Martial Supreme bisa terjadi hanya dalam beberapa hari. Ketiganya telah mengulurkan tawaran mereka. Jika berhasil mengikat Yun Xiao, itu pasti akan menjadi jasa besar, dan para tetua sekte tentu tidak akan pelit memberi hadiah. Orang yang sebelumnya mereka anggap remeh tiba-tiba berubah menjadi komoditas panas, terutama bagi Nalan Jixuan. Ia sedikit membungkuk dengan anggun dan berkata, "Bagaimana pendapat Tuan Muda Li?" Bahkan tanpa menggunakan teknik rayuan, Nalan Jixuan sudah memiliki kecantikan alami. Apalagi dengan pesona halus yang sengaja ia pancarkan sekarang. Bahkan seorang maha bela diri pun sulit menahan godaan itu. Ia sangat yakin Yun Xiao akan mudah ditaklukkan. "Hehe, bolehkah aku tahu murid perempuan mana yang akan kamu hadiahkan padaku?" kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis. "Jika para tetua sekte bersedia memberiku Peri Jixuan, aku pasti setuju." Ia menggoda dengan santai, menikmati aroma samar yang tercium dari tubuhnya. Dalam hati, Nalan Jixuan mengutuk. Hanya seorang martial grandmaster, tapi sudah berani bermimpi setinggi langit. Namun di luar, ia tetap terkikik manis dan berkata dengan suara menawan, "Di sekte ini ada banyak kakak dan adik perempuan yang jauh lebih cantik dariku. Jika para tetua dan ketua sekte sedang berbaik hati, mungkin mereka akan mengizinkan Tuan Muda memilih sendiri dari seluruh saudari di sekte. Bahkan, mungkin memilih lebih dari satu." Klek. Pei Mingyuan dan Su Qing tidak tahan mendengar kata-kata yang begitu ambigu. Tubuh mereka bereaksi tanpa sadar. Dengan wajah agak canggung, mereka segera menahan diri, menenangkan pikiran, dan mulai mengatur chi mereka. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.